Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Hendro. Katanya sambil ngopi Min, biar tetap fokus. Sukses Min ya, amin. Makasih banyak Bang Hendro atas supportnya untuk Mimin. Dari Bang Azarnas Banjarmasin, maaf baru sawer bro, sehat selalu, amin. Perasaan beberapa hari lalu Bang Azarna sudah sawer, sekarang lagi ya. Makasih banyak Bang atas supportnya. Semoga kalian sehat selalu dan lancar terus rezekinya, amin. Yuk guys, langsung saja kita pada episode terakhir untuk Sword Star Novel Season 1. Di kedalaman sektor puncak miring, dua kapal raksasa melesat menembus ruang dan waktu. Yang satu adalah Menara Bintang, dikemudikan oleh Lo Feng, sang dewa sejati abadi. Satunya lagi membawa Guru Origin, seorang dewa sejati ruang hampa. Mereka adalah dua eksistensi puncak, dan tidak ada satupun rintangan yang mampu menghalangi laju mereka. Mereka berdua sudah tahu kemana mereka menuju, ke tempat yang disebut inkarnasi. Bisakah kau merasakan panggilannya, Guru Origin? Suara Lo Feng menggema secara telepati. Aku bisa merasakannya. Ia tepat di depan kita, jawab Guru Origin. Berdasarkan peta dari para makhluk agung yang telah melewati inkarnasi, ini memang tempatnya. Kedua kapal akhirnya berhenti di depan area yang luas dan misterius. Di sana, sebuah lubang raksasa terbentang di ruang hampa, seperti mulut dimensi lain. Dari lubang itu memancar cahaya warna-warni yang mempesona. Di sekitarnya, melayang miliaran sosok samar, sebagian menyerupai manusia, sebagian lagi tampak seperti binatang purba atau makhluk asing yang tak dikenal. Apa itu? Gumam Lo Feng dengan mata terpaku. Itu pasti inkarnasinya, sahut Morosa berdiri di sampingnya. Lo Feng mengamati lebih seksama. Gelombang energi dari hukum tertinggi bergema dari portal itu, seolah-olah sedang memanggilnya masuk. Mari kita periksa dulu, kata Guru Origin. Lo Feng mengangguk. Keduanya mengamati pintu masuk, namun tidak bisa menembus ke dalamnya. Hanya cahaya dan siluet-siluet itu yang terlihat. Siapa duluan, Lo Feng, kau atau aku? Aku saja dulu, jawab Lo Feng dengan mantap. Lo Feng tahu, sebagai pemilik Menara Bintang dan dewa sejati abadi, ia lebih siap untuk menghadapi apapun yang ada di dalam sana. Ia tak akan membiarkan Guru Origin mengambil risiko lebih dulu. Menara Bintang perlahan-lahan terbang menuju portal. Cahaya warna-warni menelannya lalu lenyap. Guru Origin memanggil, namun tak mendapat jawaban. Beruntung, di dalam alam semesta mini Lo Feng terdapat avatar kekuatan dewanya yang masih bisa dihubungi. Aku di sini, Guru Origin, suara Lo Feng menjawab. Bagaimana keadaannya? Masuklah, ini aman, kata Lo Feng. Di dalam inkarnasi, Lo Feng merasa lega dan damai. Energi di tempat itu tidak mengancam, malah terasa seperti pelukan hangat dari semesta. Ia berdiri di dalam Menara Bintang, memandang keluar, menyaksikan berbagai makhluk samar berterbangan seperti manusia, binatang, bahkan tumbuhan yang bergerak seperti makhluk hidup. Apa sebenarnya tempat ini? Gumamnya. Ia pun memanggil Shosanke melalui kristal emas yang disimpannya. Dalam sekejap, sosok virtual gurunya itu muncul, berdiri dengan anggun di dalam kabin. Kau sudah masuk ke dalam inkarnasi rupanya, ujar Shosanke melihat sekeliling. Guru, sekarang katakanlah, apa yang sebenarnya kau ingin aku lakukan? Dan bagaimana kau mendapatkan Menara Bintang serta buku 9 jilid? Shosanke hanya tersenyum. Pelan-pelan saja Lo Feng, kita tidak perlu terburu-buru. Akan kujelaskan. Pertama, ketahuilah, aku lebih dari sekedar guru biasa. Aku adalah pencipta Menara Bintang itu sendiri. Apakah kau yang benar-benar menempa senjata itu? Lo Feng tampak terkejut.
Ya, menara bintang adalah senjata Raja Dewa. Aku memang seorang pembuat harta sejati. Aku adalah Raja Dewa Jin. Itu tidak mungkin, Lo Feng terguncang. Tapi aku pernah membawa menara bintang ke dunia jin, dan kesadaran Raja Jin di sana tidak mengenalinya. Itu karena kesadaran virtual di dunia jin hanyalah bayangan, bukan aku yang sebenarnya. Dengarkan baik-baik, Lo Feng. Dalam kultivasi ilahi, kekuatan dibagi menjadi beberapa tingkatan, kata Sosanke dengan suara tenang. Ada dewa sejati ruang hampa, dewa sejati abadi, dewa suci, dan raja dewa. Lo Feng mengangguk, menyimak dengan seksama. Dewa sejati abadi dapat memahami satu asal-usul seperti api, air, ruang, waktu, kehidupan, dan kematian. Kau sendiri sudah menguasai asal-usul kehidupan dan kematian. Lalu langkah berikutnya adalah menguasai kekacauan. Semua hukum berasal dari kekacauan. Bila kau bisa mengendalikannya, kau akan menjadi dewa suci. Dan apa yang terjadi jika aku menjadi dewa suci? Tanya Lo Feng. Kau akan menciptakan ruang kekacauan di dalam hati dewa sejatimu. Dari sanalah kau mulai bisa menyimpan kekuatan ilahimu dalam jumlah yang besar. Dan jika kau melangkah lebih jauh, kau akan mengubah ruang itu menjadi alam semesta mini, seperti dunia jin, sebuah dunia di dalam tubuhmu sendiri. Lo Feng terdiam. Pikirannya berputar cepat. Seluruh jalan kultivasi yang ia lalui kini terasa seperti permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Lo Feng menatap cakrawala alam semesta mini yang baru saja ia ciptakan. Alam itu berdenyut, bergetar dengan kekuatan tak terbayangkan. Namun di balik keindahan itu, ada kegelisahan yang tak terucapkan. Bagaimana mungkin alam semesta mini ini terus berevolusi tanpa henti? Pikir Lo Feng dengan penuh penasaran. Lo Feng, suara Sosanke lembut namun berwibawa. Menciptakan alam semesta mini di dalam tubuhmu bukanlah perkara yang mudah. Kau harus terlebih dahulu memahami ruang kekacauan, inti dari semua penciptaan. Lo Feng mengernyit. Apa itu ruang kekacauan? Sosanke menghela napas panjang lalu menjelaskan. Ruang kekacauan adalah dimensi tanpa batas, tanpa hukum, di mana segala kemungkinan lahir. Hanya dengan menguasai ruang ini, kau bisa menciptakan alam semesta mini yang mampu tumbuh dan berevolusi. Guru, kata Lo Feng dengan hormat, dari mana asalmu? Mengapa kau tahu begitu banyak tentang alam semesta? Sosanke menatap jauh, pandangannya membelah waktu. Aku berasal dari tanah asal, pusat dari 3000 samudera semesta yang ada sekarang. Dahulu, aku adalah Raja Dewa Negara Jin, klan yang merupakan menguasai ilmu penciptaan barang berharga dan kekuatan luar biasa. Mata Lo Feng membesar. Tepat, sebuah negara kecil tapi kuat di tanah asal. Aku pernah bahagia bersama istriku dan rakyatku, membangun kerajaan yang makmur. Namun kebahagiaanku hancur ketika negara Si menyerang tiba-tiba. Suara Sosanke melemah penuh penyesalan. Mereka membantai istriku, membakar tanah airku. Aku melarikan diri ke samudera semesta, bertekad membalas dendam dan menguasai binatang sektor, makhluk legendaris yang sangat kuat. Tapi sayangnya aku gagal. Lo Feng menyela. Bagaimana dengan teknik yang kuwarisi? Teknik elemen linear. Apakah itu bagian dari warisan tanah asal? Sosanke tersenyum samar. Itu adalah teknik yang diciptakan oleh Yuan, makhluk yang sudah melampaui semua raja dewa. Ia menciptakan teknik itu untuk melatih murid terbaik melalui menara Wuci dan menara bintang. Dan kau tahu, hanya ada satu murid yang benar-benar berhasil menguasai teknik ini. Itulah dirimu, Lo Feng. Lo Feng menatap penuh semangat dan tanggung jawab. Menara bintang bukan hanya sebuah bangunan, ia adalah simbol dan alat untuk menyaring siapa yang pantas mewarisi ilmu dari Yuan. Aku yang menciptakannya agar murid terbaik bisa ditemukan. Lo Feng mengangguk. Selama ini ia telah melewati banyak ujian berat, berhadapan dengan makhluk luar biasa, dan akhirnya menguasai teknik yang seharusnya sulit dicapai.
Aku menciptakan murid bukan untuk meneruskan ilmu, tapi juga untuk membantuku mengalahkan musuh lama, ujar Susanka dengan suara berat. Guru, aku mendengar ada sesuatu yang disebut transfer jiwa. Apa itu sebenarnya? Susanka menatap Loveng penuh arti. Transfer jiwa adalah teknik untuk memindahkan kesadaran dan kekuatan ke tubuh baru di tanah asal. Hanya jiwa kuat yang bisa bertahan dalam proses ini. Tubuhmu dan jiwa aslimu harus bisa bertemu di tanah asal untuk bisa melakukannya dengan sempurna. Namun hati-hati, tanah asal penuh dengan bahaya. Banyak raja dewa memilih melarikan diri ke dimensi lain karena bertahan hidup di sana lebih sulit dari yang kau kira. Aku harus pergi sebelum musuhku menemukan keberadaanku di sini. Loveng, aku mempercayakan masa depan tanah asal padamu. Habisi 3 penguasa negarasi dan lihatlah sendiri puncak dunia yang sejati. Dengan kata-kata itu, bayangannya memudar menjadi cahaya yang lenyap. Loveng berdiri tegak, menatap jauh ke horizon portal yang bersinar lembut di kejauhan. Dengan tekad bulat ia berkata, "Aku datang tanah asal, aku datang untuk berdiri di puncak dunia." Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh liku, pengorbanan, dan perjuangan, Loveng akhirnya menginjakan kaki di tanah asal, tempat di mana segala rahasia, takdir, dan warisan leluhur menanti untuk diungkapkan. Meski jalan di depan masih penuh bahaya dan misteri, tekadnya membara seperti nyala api yang tak akan padam. Alam semesta mini yang ia ciptakan kini bukan hanya cermin kekuatannya, tapi juga simbol harapan bagi semua yang percaya akan kebangkitan dan perubahan. Dengan segala ilmu dan pengalaman, Loveng siap menulis babak baru sejarah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh dunia yang pernah terlupakan. Ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah legenda baru. Terima kasih para pejuang jiwa dan penjelajah semesta. Kalian adalah bagian dari perjalanan ini, mendampingi Loveng melintasi tantangan, menyaksikan perjuangan dan kemenangan. Tanpa kalian, cerita ini tak akan pernah terasa hidup. Setiap like, komentar, dan subscribe serta share yang kalian berikan adalah sumber energi bagi kami untuk terus berkarya dan membagikan kisah-kisah yang penuh makna. Semoga apa yang kalian dengar bukan sekedar hiburan, tapi juga inspirasi untuk berani bermimpi dan melangkah menghadapi dunia. Teruslah bermimpi, teruslah bertarung, karena setiap kita adalah pahlawan dalam kisah hidup masing-masing. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Sungguh membagongkan.